Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kartika, NIM 20234021 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya, yaitu tentang kearifan lokal yang ada di daerah saya. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal berhubungan secara spesifik dengan budaya tertentu dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu. Ruang lingkup observasi yang telah saya lakukan yaitu di sekitar tempat tinggal saya, daerah Kecamatan Bayang. Kegiatan observasi yang dilakukan mendatangkan rumah warga yang mengetahui tentang kearifan lokal yang dilakukan di sekitar daerah Bayang. Tempat dan waktu wawancara saya yaitu tempat observasinya di Asam Kamba, Jalan Rawang Indah, Kecamatan Bayang. Hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, jam 14.15 sampai 15.05 waktu Indonesia bagian Barat. Kearifan lokal pertama dari hasil wawancara saya yaitu 1. Tolak bala. Bentuk kearifan lokal tolak bala yaitu kearifan lokal dan tradisi. Tipe kearifan lokalnya yaitu hubungan dengan sesama manusia dan berhubungan dengan lingkungan. Dimensi kearifan lokalnya solidaritas kelompok lokal. Apa itu tolak bala? Tolak bala adalah suatu tindakan yang dilakukan orang baik secara individu maupun oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk membebaskan diri dari pengaruh jahat yang mereka percaya ada di sekitarnya. Apa tujuan dari upacara tolak bala? Tujuan diselenggarakannya upacara tolak bala tergantung pada masalah yang dirasakan nelayan. Apabila terjadi petaka cedera di laut, maka tujuan upacara adalah menyampaikan permintaan maaf dan mohon perlindungan kepada kekuatan gaib laut. Bagaimana dengan waktu dan tempat pelaksanaan upacara tolak bala? Pelaksanaan upacara tolak bala tidaklah terjadwal. Semuanya disesuaikan dengan keadaan yang dirasakan masyarakat nelayan. Jika nelayan merasakan ada sesuatu keanehan atau petaka seperti berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan secara serentak, begitu pula musibah badai yang mengakibatkan nelayan terkena bencana di lautan, pecahnya kapal menangkap ikan, dan kematian nelayan, sehingga diupayakan upacara tolak bala. Upacara ini dipersiapkan dalam 2 bulan dengan lokasi upacara di tepi laut. Sebelumnya akan diminta terlebih dahulu pendapat tua pasi atau madaharai pasir guna menentukan tempat yang cocok untuk pelaksanaan upacara. Siapa saja pihak yang terlibat dalam upacara tolak bala? Pelaksanaan upacara tolak bala melibatkan seluruh masyarakat negara. Pelaksanaan upacara tetap pada orang-orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Apa saja persiapan dan kelengkapan dalam menyelenggarakan upacara tolak bala? Setelah panitianya terbentuk, maka akan adanya mempersiapkan rancangan pelaksanaan upacara, seperti upaya untuk pengumpulan dana bagi pelaksanaan upacara dan persembahan yang akan diberikan pada makhluk laut. Di antara persembahan tersebut adalah pemotongan hewan dan kelengkapan untuk upacara yang lainnya yang berupa macam-macam jenis daun-daunan. Penarikan dana dilakukan terhadap semua pihak, mulai dari buruh nelayan, pemilik tangkapan, pimpinan formal dan informal. Selain itu, juga dipersembahkan jenis daun-daunan berupa bunga rampai dengan daun sikumbang, sikarang, sitawar, dan sidingin. Bunga rampai terdiri dari bunga yang harum seperti melati, mawar, daun pandan, dan daun sereh. Bunga dan daun ini melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran, sedangkan sitawar dan sidingin gunanya untuk menghilangkan kemarahan dari hantu laut. Bunga rampai ini diletakkan dalam mampan besar. Demikian pula semua peserta upacara mempersiapkan bunga rampai untuk upacara tolak bala.
Semakin besar hewan persembahan yang diberikan, dan semakin banyak bunga rampai dibawa untuk Antulawi, maka kemungkinan besar akan hilangnya kemarahan makhluk gaib ini. Bagaimana dengan pelaksanaan upacara tolak bala? Pada hari yang ditentukan, seluruh masyarakat berkumpul di lapangan masjid. Setelah seluruh kelengkapan upacara seperti persembahan dan ramuan daun-daunan terkumpul, maka dimulailah upacara. Peserta upacara berjalan menyusuri pantai, kemudian berhenti di suatu tempat. Pada saat itu, tertua pasir memimpin upacara dengan membaca selawat dan diiringi oleh seluruh peserta upacara. Setelah pembacaan dilaksanakan, penyembelihan ternak yang telah dipersiapkan biasanya hewan yang dipersembahkan adalah kambing. Setelah ternak disembelih, maka semua ramuan ternak itu dibuang ke tengah laut dengan bantuan kapal. Setelah kembali mengantarkan persembahan dan menaburkan bunga-bunga di laut, peserta upacara dan dipimpin Tuwo Pasi berdoa. Setelah pembacaan doa selesai berarti berakhir upacara tolak bala. Apakah ada pantang yang harus ditaati saat upacara tolak bala? Mereka juga memiliki kepercayaan, sebagaimana halnya manusia, nilai kebaikan yang buruk. Semua berjalan menurut dinamika tersendiri. Jika pola kehidupan makhluk halus ini terganggu, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi tata kehidupan manusia. Manusia dalam hal ini adalah makhluk yang nyata, dapat dilihat sedangkan makhluk tersebut tidak dapat dilihat dengan indera. Sehingga kadang terjadi pembenturan antara kehidupan manusia dan Antulawi. Secara tidak sengaja telah menyentuh atau merusak tatanan kehidupan makhluk halus ini, baik berupa ucapan dan perilakunya, seperti penggunaan kata-kata kotor dan nada sombong, begitu pula perbuatan yang tidak baik atau tidak bermoral. Kearifan lokal yang kedua yaitu melamang. Bentuk kearifan lokal melamang, kearifan lokal benda dan makanan tradisional. Tipe kearifan lokal, hubungan dengan makanan dan lingkungan. Dimensi kearifan lokal, sumber daya lokal. Malamang adalah tradisi nenek moyang masyarakat Sumatera Barat yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu. Malamang dipastikan tidak ada hubungan dengan adat Minangkabau. Malamang mempunyai sejarahnya sendiri. Awalnya Malamang bukanlah tradisi Minangkabau, apalagi acara adat. Menurut cerita, lamang sebagai kata dasar malamang adalah jenis makanan tradisional yang berasal dari beras ketan yang dimasukkan ke dalam bambu, disisipkan daun pisang, lalu dibakar di atas api. Selain itu, di alam Minangkabau, lamang sebagai makanan ini juga tersebar di seluruh kebudayaan Melayu. Seperti gambar ini. Kapan kegiatan malamang itu biasanya dilakukan? Kegiatan malamang adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyambut bulan Sya'ban, atau biasanya dilakukan sebelum bulan Sya'ban, bulan Ramadan dimulai. Apakah kegiatan malamang ini termasuk tradisi yang wajib dilakukan? Malamang sudah menjadi tradisi bagi daerah pesisir selatan dan Sumatera Barat saat menyambut bulan Sya'ban, sehingga malamang sudah masuk untuk diwajibkan, atau tidaknya tergantung kepada kegiatan lain yang diselenggarakan. Akan tetapi, setiap acara Maulid Nabi tersebut diselenggarakan, masyarakat wajib membuat lemang atau malamang. Bagaimana dengan proses melamang? Lemang sendiri adalah penganan khas dari Sumatera Barat yang terbuat dari adonan keras ketan putih dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu. Bambu tersebut sebelumnya dialasi dengan daun pisang, kemudian dipanggang di atas bara api, dibakar dan diputar-putar agar matang merata. Tujuannya agar orang tak termakan lamang mentah. Termakan lamang mentah artinya tertipu, hangus di luar, badarui di dalam. Suatu pantang bagi orang Minang, meskipun nyatanya banyak juga yang melanggar pantang. Kearifan lokal yang ketiga yaitu selawik dulang. Bentuk kearifan lokal selawik dulang yaitu kearifan lokal dalam cerita budaya. Tipe kearifan lokal selawik dulang adalah hubungan dengan sesama manusia. Dimensi kearifan lokal yaitu solidaritas kelompok lokal.
Selawat dulang atau selawat dulang adalah sastra lisan Minangkabau bertemakan Islam. Sesuai dengan namanya, selawat dulang berasal dari dua kata, yaitu selawat yang berarti selawat atau doa untuk Nabi Muhammad SAW, dan dulang atau talam yaitu piring besar dari loyang atau logam yang biasanya digunakan untuk makan bersama. Dipertunjukkan oleh minimal dua klub diiringi tabuhan pada dulang, yaitu nampan kuningan yang bergaris tengah sekitar 65 cm. Dalam bahasa sehari-hari, sastra lisan ini hanya disebut salawat ataupun salawat saja. Pertunjukan salawat dulang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam dan Ale Nagari. Pertunjukan ini tidak dilakukan di kedai atau di lapau atau lapangan terbuka. Biasanya hanya dipertunjukkan di tempat yang dipandang terhormat, seperti masjid atau surau. Pertunjukan juga biasanya dimulai selepas Isya. Sifat pertunjukan yang bertanya jawab, saling serang, dan saling berusaha mempertahankan diri. Dalam pertunjukannya, kedua tukang salawat duduk bersisihan dan menabuh talam secara bersamaan. Keduanya berdendang secara bersamaan atau saling menyambung larik-lariknya. Larik-larik itu berbentuk syair. Seperti gambar ini. Apa tujuan diadakannya selawat dulang? Fungsi tradisi lisan ini tidak hanya dakwah saja, namun juga sebagai sarana hiburan atau sarana menarik perhatian penonton untuk mengikuti suatu aktivitas, seperti penggalangan dana. Tradisi selawat dulang ini telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda. Kapan diadakan acara selawat dulang? Pertunjukan selawat dulang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam dan Ale Nagari. Pertunjukan ini tidak dilakukan di kedai atau di lapau atau lapangan terbuka. Biasanya hanya dipertunjukkan di tempat yang dipandang terhormat seperti masjid atau surau. Kearifan lokal yang keempat yaitu mandi balimau. Bentuk kearifan lokal yaitu kearifan lokal dalam tradisi, tipe kearifan lokalnya, hubungan dengan lingkungan, dimensi kearifan lokal, sumber daya lokal. Mandi balimau adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Minang untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Mandi dengan mempergunakan jeruk nipis yang biasa disebut masyarakat dengan kata limau. Kemudian ada juga rempah-rempah dari daun pandan yang telah diiris-iris, ditambah dengan berbagai bunga seperti bunga ros. Selanjutnya, seusai mandi, rempah-rempah yang telah disediakan tersebut ditaburkan ke tubuh. Tradisi balimau ini tujuan awalnya memang salah satu cara masyarakat untuk mensucikan diri. Kemudian, bisa juga dikatakan mandi balimau sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat di sekitarnya. Tujuannya mungkin agar proses saling maaf dan memaafkan bisa terjadi, apalagi bila satu keluarga besar dan masyarakat sekitar bersama-sama pergi mandi balimau. Seperti gambar ini. Apakah mandi balimau itu diwajibkan? Ya, menurut tradisi Minang, mandi balimau diwajibkan sebelum melaksanakan puasa. Jika mandi balimau tidak dilakukan, maka puasa bisa dikatakan tidak sah. Tujuan dari mandi balimau ini adalah untuk membersihkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Kedua tradisi ini bertujuan untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama masyarakat, teman, keluarga, dan sebagainya. Apa saja perlengkapan mandi balimau? Tradisi menggunakan bunga kasai supaya sakralnya proses mandi yang dilakukan dapat dirasakan. Dalam setiap bungkusan bunga kasai, terdapat beberapa bahan. Yang pertama buah limau atau jeruk nipis yang diiris tipis, bunga mawar, bunga melati, bunga rampai berwarna merah, daun pandan yang dipotong tipis-tipis, dan akar-akaran wangi. Fungsi dari buah jeruk untuk mengangkat minyak-minyak yang melekat di tubuh, di badan, supaya badan lebih segar dan bersih sebelum bulan puasa. Akar-akar berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati yang menempel di kulit, serta membuat tubuh wangi, apalagi dicampur bunga-bunga dan pandan yang wangi. Mengingat pada bulan puasa, kita umat Islam juga tidak terlalu lama mandi atau berendam. Bagaimana dengan cara mandi balimau?
Tata cara Balimau: 1. Membaca niat untuk melaksanakan wujud dari kebersihan hati dan jiwa sebelum bulan puasa. 2. Mengguyurkan air yang sudah dicampurkan dengan ramuan bunga dan rempah-rempah ke seluruh dari rambut sampai ke seluruh tubuh. 3. Yakini diri kita bahwa kegiatan Balimau tidak bertentangan dengan agama, melainkan semata ingin merelasiasikan khazanah budaya yang ada di ranah dan tanah kelahiran untuk dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mandi Balimau masih diterapkan sampai sekarang? Ya, pada saat ini mandi Balimau masih banyak diterapkan oleh orang Minang. Tradisi ini memiliki tujuan sebagai ajang bersih-bersih dari diri agar ibadah puasa lebih optimal. Dulu, masyarakat Minangkabau melakukan Balimau bersama keluarga dengan cara mandi di tepian sungai. Mandi dilakukan dengan air yang dicampur jeruk nipis dan dilaksanakan sore hari atau selepas sholat asar. Tetapi, pada saat ini orang-orang sudah mulai melenceng dari tradisi mandi Balimau. Bila dulu kegiatan mandi di sungai dilakukan bersama keluarga mahram, saat ini tradisi Balimau dilakukan muda-mudi yang belum ada ikatan keluarga. Belum lagi muda-mudi ini mencari lokasi Balimau yang jauh dari rumahnya, misalnya dengan pergi ke sebuah pemandian umum atau datang ke danau dan mata air. Tradisi Balimau saat ini juga dimeriahkan dengan organ tunggal dan acara lain. MUI Sumbar mengingatkan masyarakat agar tidak lagi menjalankan tradisi Balimau yang justru semakin jauh dari nilai-nilai kearifan lokal. Apalagi sejak awal Balimau selalu dikaitkan dengan Ramadan. Lampiran hasil wawancara saya yaitu saya mewawancarai nenek yang ada di Kenegarian Bayang yang bernama Asni, usianya 72 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Ambacang Kambal, Jalan Rawang Indah, pekerjaan tidak bekerja karena sudah lansia, lama tinggal 72 tahun di Ambacang Kambal, nomor teleponnya, dan kedua yaitu ada Ibu Isung, usia 43 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Ambacang Kambal, Jalan Rawang Indah, lama tinggal 43 tahun. Sampai disinilah hasil presentasi wawancara saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.